Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran Ananda sekalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Oke, baik, semuanya hadir ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan Ananda sekalian hari ini. Apakah Ananda sekalian ada yang sedih? Ada yang marah? Oke, semuanya senang ya. Oke, berarti semuanya siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya Ibu ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa siapa yang nantinya aktif selama pembelajaran pada pagi hari ini dan siapa yang nilai pretest dan posttestnya paling tinggi, nantinya Ibu akan memberikan hadiah di akhir pembelajaran. Nah, Ibu harapkan kepada Ananda Ibu sekalian untuk bersungguh-sungguh dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Kepada Ananda Ibu sekalian, silakan mengeluarkan Android-nya. Sudah dikeluarkan Android-nya? Oke, Ibu sudah mengirimkan linknya di WA Group. Silakan Ananda Ibu sekalian membuka linknya lalu scan kode barcode-nya atau bisa masukkan kode angkanya. Sudah siap semuanya? Oke, baik, kita lihat ya siapa nilai pretestnya yang paling tinggi. Jadi nilai pretest yang paling tinggi pada kali ini yaitu Risa. Tepuk tangan untuk Risa. Baik, selanjutnya kita akan mereview soal-soal pretest kita pada kali ini. Oke, Ibu melihat jawaban Ananda sekalian banyak yang salah pada nomor 7, yaitu model yang menjelaskan kesesuaian bentuk enzim dengan substratnya. Jadi model itu merupakan model lock and key. Oke, Ananda Ibu semuanya, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Ya, betul sekali, mempelajari mengenai ciri atau karakteristik dari enzim. Nah, siapa yang masih ingat apa saja ciri atau karakteristik dari enzim? Ya, silakan Hikmah. Ya, betul sekali ya Hikmah, bahwa ciri atau karakteristik dari enzim ini yaitu dia bersifat spesifik, memiliki sisi aktif, serta dipengaruhi oleh suhu dan pH. Oke, Ananda Ibu sekalian, coba Ananda perhatikan gambar di depan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, sifat enzim yang paling tepat itu adalah, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Rifa. Ya, betul sekali ya Rifa, bahwa sifat enzim yang paling tepat yaitu kerja enzim bersifat spesifik. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Rifa. Tepuk tangan dulu untuk Rifa. Oke, kan tadi kerja enzim itu bersifat spesifik. Nah, siapa yang tahu kenapa dia bersifat spesifik? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Zahya. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Zahya. Tepuk tangan dulu untuk Zahya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan enzim, yaitu kita akan mempelajari cara kerja enzim. Nah, selanjutnya coba Ananda perhatikan gambar di depan. Nah, coba Ananda bayangkan ketika Ananda sekalian mengunyah nasi, awalnya nasi yang Ananda punya itu terasa tawar kan. Nah, kemudian lama-kelamaan dia akan merasa manis ya kan. Nah, Ibu ingin bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan nasi yang awalnya tawar tadi berubah menjadi manis? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Rifa. Ya, betul sekali ya, bahwa di dalam mulut kita ini terdapat enzim. Nah, enzim yang terdapat di mulut kita ini yaitu enzim amilase. Nah, siapa yang tahu apa fungsi dari enzim amilase? Ya, silakan Zahya. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Zahya. Nah, jadi enzim amilase itu berfungsi sebagai memecah karbohidrat menjadi pati yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk glukosa. Nah, jadi setelah enzim amilase tadi memecah karbohidrat di dalam mulut, kemudian dia akan menuju ke lambung melalui kerongkongan. Nah, di lambung nanti juga akan terjadinya proses-proses yang juga akan dibantu oleh enzim. Siapa yang tahu enzim apa yang terdapat di dalam lambung kita? Ya, silakan Zahya. Oke, betul sekali ya yang disampaikan Zahya. Tepuk tangan untuk Zahya.
Nah, jadi di lambung kita ini terdapat enzim pepsin. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja enzim. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja enzim pepsin di lambung dan enzim bromelin pada nanas. Oke, selanjutnya coba perhatikan ke depan. Di depan ada dua gambar, yaitu gambar teori cara kerja enzim. Teori kerja enzim ini ada dua. Yang pertama itu teori Lock and Key, dan yang kedua yaitu teori induced feed. Yang pertama, teori Lock and Key. Teori Lock and Key ini berbunyi, enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substratnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi, enzim ini dia memiliki sisi aktif. Perhatikan ya, sisi aktif dari enzim ini. Kemudian dia memiliki substrat. Nah, Ananda Ibu sekalian lihat kan bahwa sisi aktifnya itu memiliki bentuk yang sesuai dengan substratnya. Jadi, substratnya itu harus memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, sehingga akan terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Yang kedua itu ada teori induced feed. Teori induced feed ini berbunyi, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substratnya. Oke, coba Ananda perhatikan. Yang pertama, sisi aktif enzim ini berbentuk seperti ini, dan substratnya berbentuk seperti ini. Nah, ternyata bentuk sisi aktifnya dan bentuk substratnya ini berbeda, tapi nantinya sisi aktifnya ini akan mengikuti bentuk dari substratnya ini. Jadi nanti bentuk sisi aktifnya ini sedikit demi sedikit akan mengikuti bentuk substratnya, sehingga akan terbentuklah kompleks enzim substrat. Jadi sisi aktifnya itu fleksibel, dia mengikuti bentuk substratnya. Nah, paham ya semuanya? Oke, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu teori Lock and Key? Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Zahya. Tepuk tangan untuk Zahya. Nah, jadi pada teori Lock and Key ini, jika substratnya tidak cocok dengan enzimnya, maka dia tidak akan terjadi kompleks enzim substrat. Kemudian, Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu teori induced feed? Oke, ya silahkan Orin. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Orin. Tangan untuk Orin. Nah, jadi perbedaan dari kedua teori ini yaitu untuk teori Lock and Key, dia itu bersifat spesifik. Jadi antara sisi aktif dan substratnya itu harus cocok. Kalau dia tidak cocok, maka tidak akan terjadi kompleks enzim substrat. Nah, untuk teori induced feed ini, dia sisi aktifnya fleksibel. Nah, jadi sisi aktifnya ini nantinya akan mengikuti bentuk dari substratnya, sehingga dia akan terbentuknya kompleks enzim substrat. Oke, selanjutnya silakan Ananda sekalian simak video berikut ini. Diperhatikan ya baik-baik. Dan apa yang terjadi pada makanan saat makanan tersebut di dalam lambung. Nah, di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Nah, enzim sendiri didefinisikan sebagai biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Jika tidak ada enzim, maka substrat atau zat-zat itu tidak akan tercerna dengan baik, atau bahkan mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Bisa saja 2 hari, 2 minggu, atau bahkan 2 tahun. Jika itu terjadi, maka tubuh tidak akan mendapatkan nutrisi yang semestinya. Hal itu bisa mengakibatkan gangguan metabolisme, bahkan bisa menyebabkan malnutrisi. Nah, makanan yang kita makan itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Dibutuhkan enzim untuk memecah makanan tersebut menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Berikut ini adalah beberapa enzim yang dihasilkan oleh lambung. Di antaranya adalah pepsin, asam klorida, renin, mucin, dan... Nah, setelah Ananda menonton video tadi, kira-kira Ananda sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang ditayangkan tadi? Iya, silakan Pria. Oke, bagus sekali ya pertanyaan Pria. Jadi pertanyaan Pria yaitu enzim apa yang terdapat di dalam lambung kita dan apa peranan enzim tersebut. Nah, dari Ananda Ibu sekalian siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Zahya.
Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Zahya. Tepuk tangan untuk Zahya. Nah, jadi enzim terdapat dalam lambung kita itu ada enzim pepsin. Nah, fungsi enzim pepsin ini itu memecah protein menjadi molekul-molekul kecil seperti asam amino. Oke, selanjutnya Ibu minta kepada Pria untuk membacakan SOP laboratorium kita pada hari ini. Oke, terima kasih ya Pria. Selanjutnya, silakan kepada Rifa untuk membacakan alat dan bahan praktikum kita pada kali ini. Oke, selanjutnya silakan kepada Rifa, disilakan untuk membacakan alat dan bahannya untuk praktikum kita pada hari ini. Oke, terima kasih ya Rifa. Minggu lalu, Ibu juga sudah membagi Ananda sekalian menjadi 2 kelompok. Nah, silahkan Ananda semua duduk pada kelompoknya masing-masing. Sudah duduk per kelompok? Oke, baik. Nah, baik, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kita akan melakukan praktikum. Ibu sudah memberitahukan informasi kepada ketua kelas mengenai alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Apakah Ananda sekalian sudah membawa semua alat dan bahannya? Oke, baik, sudah ya. Nah, jadi praktikum kita pada pagi hari ini yaitu uji enzim bromelin pada daging ayam. Praktikum ini merupakan analogi dari cara kerja enzim pepsin yang ada di lambung. Nah, enzim bromelin ini sebagai pengganti enzim pepsin serta daging ayam ini sebagai proteinnya. Kenapa kita memakai enzim bromelin? Karena di dalam enzim bromelin ini fungsinya sama dengan enzim pepsin, yaitu memecah protein menjadi molekul-molekul kecil. Nah, dan enzim bromelin ini terdapat pada tumbuhan, yaitu buah nanas. Oke, silakan Ananda Ibu semuanya untuk memulai praktikumnya. Sudah selesai semuanya? Oke, silakan terlebih dahulu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil praktikumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai peran enzim bromelin terhadap daging, di mana di sini adalah daging ayam, satunya tanpa adanya nanas. Nah, di dalam nanas itu tergantung enzim bromelin, satu lagi pakai nanas yang mengandung enzim bromelin. Nah, terlihat di sini daging yang tidak memiliki zat nanas padat dan berwarnanya masih merah segar. Setelah direndam, dia menjadi pucat dan sedikit lunak dan masih padat dan keras. Berbeda halnya dengan daging ayam yang direndam oleh jus nanas, di mana terlihat dia sudah warna pucat. Kemudian ketika ditekan nantinya, dia akan mengalami penerunakan atau dagingnya itu sudah tidak sepadat awal seperti yang pada air biasa. Kemudian dia juga sudah lebih lunak. Berdasarkan hasil pengamatan ini, pertanyaannya yaitu apakah terdapat perubahan tingkatan keempukan daging antara perendaman jus nanas dan air biasa? Ini pada praktikum ini kami melihat terjadi perubahan keempukan daging, di mana pada nanas daging ayamnya lebih empuk ketika kita tekan dan dagingnya berwarna
pucat. Sedangkan pada air biasa dagingnya seperti biasa, yaitu masih keras dan padat. Nah, alasannya kenapa daging pada nanas ini lebih lunak daripada air biasa, karena pada nanas ini mengandung namanya enzim bromelin yang tadi dijelaskan berfungsi seperti enzim pepsin pada lambung, yang mana dia untuk memecah molekul-molekul sehingga bisa dicerna oleh lambung. Makanya enzim bromelin ini pada daging ini berfungsi untuk melunakkan daging ini agar dia bisa dicerna. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan percobaan tersebut, jelaskan peran enzim bromelin pada jus nanas terhadap pelunakannya. Nah, fungsinya yaitu untuk memutuskan ikatan peptida pada protein, yang mana peptida ini merupakan bentuk sederhana dari protein. Nah, enzim ini juga berfungsi untuk mendegradasi protein menjadi beberapa potongan peptida, dan enzim bromelin ini terdapat pada daun, batang, serta buah nanas. Jadi enzim bromelin tidak hanya terdapat pada buahnya saja, tapi terdapat pada batang dan daunnya saja juga. Nah, yang ketiga yaitu apa fungsi enzim bromelin yang terdapat pada jus nanas? Fungsi enzim bromelin pada jus nanas adalah sebagai biokatalisator yang mempercepat reaksi pemecahan protein menjadi asam amino. Selanjutnya, jelaskan kaitan antara praktikum uji enzim bromelin pada daging dengan cara kerja enzim pepsin pada lambung. Enzim bromelin mampu memecah protein yang menjadi peptida yang lebih kecil. Begitu juga enzim pepsin. Enzim protease yang berfungsi memecah protein makanan menjadi peptida yang lebih kecil untuk memudahkan pencernaan lebih lanjut di usus. Nah, selanjutnya di dalam lambung itu terdapat enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Nah, apa yang akan terjadi jika enzim pepsin ini terganggu? Nah, berdasarkan pengamatan ini kami mengetahui bahwa jika enzim pepsin ini terganggu, maka proteinnya tidak akan tercerna dengan baik. Nah, kemudian kedua akan terjadinya gangguan ketika penyerapan nutrisi. Karena protein ini tidak dipecah dengan baik, tubuh akan kesulitan menyerap protein yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang ketiga adalah gangguan sistem pencernaan. Protein yang tidak tercerna dengan baik ini akan menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, yang nomor 6 yaitu apa peran enzim pepsin dalam lambung? Yang pertama untuk menguraikan protein, yang kedua untuk mendukung proses pencernaan, dan yang ketiga bekerja di lingkungan asam. Nah, enzim pepsin inilah yang bisa bekerja di lingkungan asam karena lambung itu bersifat HCl atau asam. Oke, untuk kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan? Iya, silakan Orin. Lebih kurang sama Bu, tapi kami ada tambahan pada jawabannya Bu. Kalau punya kami ya, karena enzim jus nanas ini kan mengandung bromelin Bu, dia itu menguraikan asam amino dan menguraikan protein dengan memecahnya menjadi asam amino. Jadi serat-serat daging yang proteinnya itu padat diuraikan menjadi asam amino, karena itulah dia menjadi lebih lunak. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memberikan kesimpulan mengenai praktikum kita pada pagi hari ini. Baik, adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama, daging yang direndam dalam jus nanas itu menjadi lebih lunak. Hal ini dikarenakan jus nanas mengandung bromelin yang berfungsi memecah protein. Kemudian, daging yang direndam dalam air biasa tidak mengalami perubahan tekstur yang signifikan karena air biasanya tidak mengandung enzim proteolitik seperti bromelin. Oke, baik. Terima kasih ya Cindy. Oke, nah dari praktikum yang sudah kita lakukan tadi, siapa yang bisa mengaitkan antara cara kerja enzim pepsin yang ada di lambung dengan cara kerja enzim bromelin pada daging tadi? Oke, silakan Zahya. Nah Bu, Oke, silakan Zahya. hubungannya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya makanan itu dicerna dari mulut, esop kerongkongan, esofagus. Nah, makanan yang dimakan itu berupa kim. Kim ini diibaratkan sebagai sebuah sepotong daging. Nah, sepotong daging itu kan merupakan dia memiliki tekstur yang padat dan juga dengan tekstur daging yang keras. Nah, dengan adanya enzim pepsin di lambung, dengan lambung itu dia harus menggunakan gerak peristaltik yaitu seperti meremas. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mempercepat atau sebagai biokatalisator pada saat proses biologisnya, yang dimana enzim pepsin ini memecah protein-protein yang ada di daging atau makanan tersebut sehingga menjadi molekul-molekul sederhana yang mudah diserap oleh lambung. Nah, hubungannya dengan enzim bromelin yaitu cara kerja dan juga fungsi pada enzim tersebut sama, dikarenakan enzim bromelin juga berfungsi sebagai memecah protein yang ada pada makanan, sehingga dapat dilihat tadi bahwasanya terjadinya perubahan tekstur pada daging ayam yang dari awalnya padat sehingga berubah menjadi lunak. Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan yang dimana terjadinya kalau di lambung manusia itu ada enzim pepsin, sedangkan di nanas itu ada enzim bromelin. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Zahya. Jadi keterkaitannya yaitu antara enzim bromelin dan enzim
pepsin ini dia memiliki fungsi yang sama, yaitu memecah protein menjadi molekul-molekul kecil seperti asam amino. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Orin. Oke, baik sekali, benar sekali ya yang disampaikan oleh Orin. Jadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita telah mengetahui cara kerja enzim itu ada dua teori, yaitu yang pertama lock and key, dia sisi aktifnya bersifat spesifik, dan yang kedua teori induced feed yang sisi aktifnya fleksibel. Selanjutnya kita mengetahui peran enzim bromelin yang terdapat di nanas dan fungsinya yaitu sebagai memecah protein menjadi molekul-molekul kecil seperti asam amino. Yang fungsi enzim bromelin ini sama fungsinya dengan enzim pepsin yang ada di lambung kita. Oke, selanjutnya kita akan melakukan post test. Silahkan dibuka just lab-nya terlebih dahulu. Sudah dibuka just lab-nya? Oke, baik. Selanjutnya silahkan keluarkan Android-nya. Ibu sudah mengirimkan link quizisnya di WA group. Silahkan dibuka linknya lalu masukkan kode barcode-nya. Sudah masuk semuanya? Oke, kita mulai ya. Oke, sudah siap ya semuanya. Selanjutnya kita akan melihat siapa yang nilai post testnya paling tinggi. Oke, kita lihat ya. Jadi nilai post testnya yang paling tinggi yaitu Risa. Tepuk tangan untuk Risa. Oke, baik. Jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, kira-kira hal baru apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan Rifa. Jadi Rifa jadi tahu bahwasannya selain enzim pepsin ternyata ada enzim yang dapat memecah protein, yaitu enzim bromelin yang terdapat dalam buah nanas. Makanya itu selama ini kita tahu bahwa beberapa orang itu memasak daging dengan merendamnya dulu di larutan nanas. Oke, bagus sekali ya Rifa. Tepuk tangan untuk Rifa. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Silakan Zahya. Jadi Bu, hal baru yang didapatkan selain dari proses terjadinya penumpukan pada daging tersebut, kita juga memahami bagaimana cara mekanisme kerja enzim pepsin yang ada di lambung Bu. Nah, umumnya kan tentu kita cuma tahu makanan tuh ditelan aja, jadinya ke lambung. Tapi karena pembelajaran ini kita jadi tahu bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung Bu. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Zahya. Tepuk tangan untuk Zahya. Oke, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa siapa yang aktif belajar di kelas, siapa yang nilai pretest dan post testnya tertinggi, Ibu akan memberikan hadiah. Nah, Ibu akan memanggil namanya. Siapa yang terpanggil silakan maju ke depan ya. Baik, jadi yang mendapatkan hadiah pada pembelajaran kali ini yaitu ada Risa, Zahya, Orin, dan Pria. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, Ananda Ibu sekalian, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.